Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba season ketiga episode ke-6. Kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu ya epic banget gitu ya. Apa namanya? Hinokami Kagura, apa ya, naga-naganya si Tanjiro itu ya, dimana ya Nozumu Abe emang gila ya masalah fluiditas daripada animasinya. Dia memang salah satu legenda animatornya Ufotable gitu ya. Jadi ya gak mengecewakan sama sekali, visualnya pun juga the best, pewarnaannya pun juga the best gitu ya. Dan bisa bilang situasinya sekarang adalah si siapa namanya, Mitsuri itu lagi ada di desa ya, ngalahin para apa namanya, ikan-ikannya si Gyoko. Terus si Muichiro sekarang posisinya lagi terjebak sama jurusnya atau teknik darah ya daripada si Gyoko gitu, jadi dikurung dalam air kayak gitu. Dan Tanjiro setelah triple kill gitu ya, triple kill ngelawan Hanteiku, akhirnya dia ketemu nih sama Genya. Dan dimana posisinya sekarang Genya itu berubah jadi kayak iblis gitu ya, berubah jadi kayak demon, Oni gitu ya. Nah itu apa yang terjadi, kemungkinan mungkin bakal dijelasin atau kayak gimana kita nggak tahu gitu ya. Makanya kita lihat lah posisinya si Genya ini sebenarnya kayak Nezuko kah, atau lebih kurang dibanding Nezuko, atau kayak gimana teknisnya gitu ya, kita lihat. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode ke-6 dari Kimetsu no Yaiba season ketiga. Oke, episode 6 kita mulai saja. 1 2 3. Wah, Tanjiro. Ya kan, jadi Oni kan? Iya. Tapi yang gue bingung adalah si Genya ini masih punya kepribadian, Cok. Berarti apakah dia itu lebih kuat dibandingkan Nezuko gitu, maksud gua, atau dia itu sebenarnya kayak kayak setengah-setengah gitu loh. Istilah kayak setengah-setengah itu kan, kalau Nezuko kan literally Oni kan. Oni tapi yang punya kesadaran. Nah, apakah si Genya ini tuh setengah-setengah iblis Oni gitu ya. Tapi juga manusia juga gitu loh. Jadi kayak ada semacam trigger di mana dia itu bisa berubah jadi Oni. Nah, itu yang belum dijelaskan gitu ya. Gimana caranya itu gue juga bingung juga sih. Soalnya eh soalnya kalau gua nggak tahu ya apakah G-nya itu bisa tahan matahari atau enggak gitu ya. Kalau misalkan dia tahan matahari, berarti memang dia itu bukan sepenuhnya Oni gitu kalau menurut gua. Karena Nezuko sendiri kan nggak bisa kena matahari kan. Istilahnya karena kan dia the real Oni si Nezuko, tapi dia tuh cuma kepribadiannya aja yang apa namanya, dia masih punya kendali lah, kepribadiannya masih baik lah bahasanya gitu ya. Jadi nggak dikendalikan sama Muzan gitu. Seperti yang Upper Moon, demon-demon yang lain gitu ya. Tapi Nezuko bisa jadi kayak gitu pun juga masih belum jelas ya, istilahnya alasannya kenapa. Masih banyak nih istilahnya misteri-misterinya nih. Oke. Bukankah kamu ingin menjadi Hashira? Oke. Iya. Belum mati, Cok. Ya bener kan? Iya, terbakar. Sakit ya, berarti serangannya Tanjiro ya. Yang merah, pedang merah. Oke. Iya, dia pakai cara yang sama seperti Gyutaro sama Daki ya. Berarti gue bilang bener dong. Di mana pakai tubuh aslinya anjing? Tubuh aslinya kita nggak tahu di mana. Sekarang lagi sembunyi kali. Oke. Oh, pedang aja jadi merah itu. Oke, masih nyari tahu ya posisinya. Bau yang sesaat. Oh, ada bau lain kah? Ah, kan. Ada sosok iblis yang kelima. Nah, aduh. Uh,
Oke. Tapi dia bisa ngomong ya? Iya, tangannya udah jadi itu. Iya. Oke. Tanjiro bodo amat aja, jadi Hashira juga bodo amat aja. Jadi itu punya ambisi. Iya, matanya sangat-sangat aku tulus loh. Uh, oh nice. Ya aduh, udah balik lagi dia ya. Hah, iblis marah. Nggak, posisinya Tanjiro kenapa nggak nanyain ya? Lu muka lu kok jadi kayak gitu aja. Iya, mukanya. Ya halo, halo. Lucu banget anjing. Oke. Ada back again ya. Jadi serangan Tanjiro sebelumnya nggak mempan anjing. Karena itu kan untuk mengvalidasi terkait dengan teorinya dia, Cok. Jadi dia posisinya sekarang lagi nyari yang kelima di mana. Ora. Ya nggak mempan. Buset. Hampir anjing depan muka. Mata air panas, bau belerang. Oke, jadi ya nyari nih si titik baunya nih, di mana nih? Oh, ini. Oh, sosok Hanteku yang sebelumnya ya, yang aslinya ya. Oh, jadi kayak petak umpet gitu dia. Oh my god. Mengalahkan orang jahatnya. Oh, kemungkinan kalau kalau gue lihat dari personalitinya ya, dia kayak sering dibully kayaknya. Makanya dia tuh sering sering kayak bersembunyi gitu loh. Iya, ngerti dia ya. Aduh, itu pedang merah Tanjiro itu pedangnya panas ya maksud gue ya. Iya, aduh. Iya, itu beneran ya berarti ya. Itu sosok aslinya tuh. Aduh. Oke, jadi dia pengen ngaktifin tekniknya tadi ya. Aduh, Tanjiro udah gak bisa ngaktif. Hidokaki Kagura mana Tanjiro, kamu men? Maksudnya bukan yang sebelumnya ya, karena kan tuh gabungan buff daripada Nezuko juga. Tapi maksud gua teknik Hinokami biasa gitu. Oke. Oh, ditusuk. Ya, si itu mah balik lagi dia. Si tombak. Ah, kita balik ke Gyoko sama ini ya. Ada yang seru banget sial. Ya, nggak bisa ditusuk. Ini pasti bakal diselamatin sih kalau menurut gua ya. Atau dia bisa ngeluarin teknik apa pedangnya dia. Feeling gua kayak diselamatin sama Kotetsu sama yang satu lagi tuh. Karena itu bentuk daripada perwujudan dari kata-kata Tanjiro itu bakal bagus banget sih kalau misalnya kayak begitu ya. Tapi kita lihat lah itu bakal kayak gimana ya. Kalau diselamatin sama Kotetsu sama siapa satu lagi tuh. Uh, Tanjiro aktifin lagi. Let's go. Pedang merahnya masih aktif ya. Nice. Gila. Jadi kalau pedangnya nyala merah kayak gitu berkat si Nezuko ya, warnanya jadi pink anjing, keren juga. Oke. Iya. Kadang-kadang satu orang yang menganalisa Tanjiro kan. Iya, dibakar cowok. Let's go, Nezuko. Iya, Karaku.
Ya aduh, kena ya. Iya, kena potong. Nice Tanjiro. Oke, kayaknya let's go. Semangat Kak Bade. Ya karena dia punya penciuman kan si Tanjiro. Ya susah sih soalnya. Aduh, posisinya sekarang yang bisa nahan mereka itu cuma Tanjiro. Jadi kayaknya mau gak mau harus nyari. Aduh. Dan tapi dia gak punya sensor anjing. Sensor penciuman kayak Tanjiro, cok. Yo, oh what the hell? Anjing kayak boneka gini pantas susah dicari. Iya. Yuk saya lari ya. Iya makanya susah banget anjing kayak kayak boneka anjing. Tikus sawah. Tapi lebih gampang kalau misalkan minta bantuan tikusnya si Uzui nggak sih maksud gua buat nyari aja. Kan dia waktu itu pernah ngambil pedangnya Inosuke kan. Tapi ya nggak bisa sih. Oh, ya, ya, duh, patah cowok gak mempan. Ya, upper moon ya. Ya, upper moon cowok meskipun kecil tapi tetap upper moon ya. Lehernya nggak bisa ditembus anjing. Ya mau nggak mau Tanjiro sih. Awas. Aduh, cek. Tanjiro. Aku tidak bisa memulihkan kepala. Oh, Aniki. Oh, kakaknya itu si Sanemi. Gue nggak tahu anjing. Gue pikir kakaknya karakter baru nanti. Oh, kakaknya itu Sanemi tuh. Asli gue gak tahu nama keluarganya soalnya. Gue cuma tahu nama Sanemi doang. Hashira Angin. Minta maaf soal waktu itu. Oh, kayak mungkin keluarga dia pun diserang sama iblis juga ya. Makanya gue bilang kan korelasi di antara Tanjiro sama Nezuko mungkin juga bakal sama seperti Genya sama Sanemi. Oh, ibunya ya. Ya, oh KDRT. Oke. Oke. Berarti ayahnya emang brengsek aja gitu ya. KDRT ya. Oh, gila, respect ibunya ya. Itulah ya ibu ya. Wah, anaknya banyak, Cok. Iya, bener nih kayak 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 Tanjiro, men. Berarti benang merahnya tuh di sini anjing. Tapi ini G-nya ini POV kayak Nezuko. Ah, betul, berarti bener dong. Seperti yang gue bilang bahwa Yo Sanemi. Ini suaranya berat banget ya. Gila. Seinget gue Sanemi itu suara aslinya itu kayak selalu teriak-teriak deh. Di yang season satu. Tapi sekarang kalem gitu loh. Masih kakaknya baik anjing. Masih belum segalak yang season satu. Season yang saya di timeline sekarang ya. Hmm. Nah pas ini mungkin akhirnya diserang sama iblis nih, jangan bilang nih. Tapi masa ibunya kan gak tahu kemana kan? Yo masih pada bangun.
Hmm. Oh, ini ibunya nih kayaknya nih. Udah diserang sih feeling gua. Apa gimana? Oh, bukan. Yo! Buset, langsung pada dead semua, cowok. Yo, apa itu? Oh, kami. Enggak lah, itu Oni. Anjing horor banget. Oh, Sanemi. Oh, jangan bilang yang nyerang itu ini kalau ibunya berubah jadi iblis, wah, sakit sih maksud gua sih. Ya, dead juga, no. Wah, ini lebih parah sih dibandingkan Tanjiro ya, karena Tanjiro kan nggak ngelihat depan mata, cowok. Ini depan mata anjing. Iya, feeling gua kayak itu Oni yang nyerang tadi kayaknya ibunya, cowok. Wah, sakit sih kalau kayak gitu sih. Iya, Sanami. Nah, baru sadar karena malam jadi nggak kelihatan mukanya. Tapi baru pas sudah siang langsung sadar ibunya ternyata. Oh my god. Oh my god. Udah jadi kayak nyalain Sanemi gitu ya. Oh my god. Wah, sedih sih. Ya karena balik lagi masih bocah, Cok. Iya. Jadi nggak bersalah sama kakaknya anjing. Wah, dia lebih 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 parah sih dibandingkan Tanjiro ya. Ibunya. Oh my god. Siapa nih yang ngubah ibunya jadi iblis nih? Muzan kan? Muzan atau Upper Moon? Upper Moon kan juga bisa kan? Iya, dia pun juga wah sakit hati juga, men. Oh my god. Dia tuh dark sih. Tapi kasihan sih sumpah Sanemi anjing, oh my god. Oke, G-nya. Oh, ini flashback sebelum ininya ya. Oke. Mhm. Karena kan mereka juga udah pernah mempertahankan adanya lah atau keluarga mereka lah sejak dulu gitu ya. Mempertahankan apa yang mereka sudah pertahankan gitu. Oh my god. Iya, ini kayak ingatan sebelum ini loh. Sebelum mati, Cok. Jadi kayak apa memories apa flash into your eyes anjing bahasanya. Ah, makanya kenapa dia pengen jadi Ashira.
Ah, gue ngerti sih. Kalau gue lihat dari kayak gitu Sanemi gue ngerti sih. Enggak, dia nggak mau adanya itu terlibat dalam bahaya, Cok. Let's go Tajiro. Woi. Langsung ya. Oh, nice. Meleset. Oke, G-nya. Let's go. Awas. Aduh, tombak. Nezuko. Aduh. Eh, gak kena. Oh, dilindungin sama G-nya kah? Ya. Gila badannya bolong-bolong begitu, Cok. Wah, gila gue merinding anjing. Wah, the best sih. Sumpah emang Demon Slayer itu karakter yang lu gak suka di awal bakal menjadi karakter yang paling lu suka anjing. Respect G-nya, oh my god. Wah, oke Tanjiro, selesaikan. Tapi ini masih episode 6 ya. Buset cepet banget tadi ya. Gua ngibrit anjing. Tapi Tanjiro punya penciuman sih. Jadi harusnya nggak harusnya tetap bisa ke ini ya, ke scan anjing. Oke. Oke, let's go Tanjiro. Ah, no. Why? Gantung. Hah, back again ya. Back again seperti Kimetsu no Yaiba sebelum-sebelumnya gitu ya. Gantung anjing. Bangke. Ini kayak susah anjing. Maksudnya kenapa lu ngekatnya tuh di situ guys, tidak aja gitu loh. Gak bisa berkata-kata gue anjing. Ah, tunggu lagi ke depan. Udah berasa ke 5 menit, gantung, nyiksa gitu loh anjing. Oh my god. Tapi supaya episode ini baru istilahnya kalau episode sebelumnya ya itu fokus kepada action gitu ya. Jadi kayak apa namanya ya, pembuildan daripada flow pertarungannya gitu ya. Tapi kalau ini tuh pure cerita sih. Pure pengenalan pendalaman karakter dari si Genya. Dari kira cuma dekat satu episode gue suka banget sama Genya. Padahal gue tuh udah lumayan tertarik sama Genya itu semenjak episode 4 kalau nggak salah. Ya waktu pas dia sampai berdarah-darah tuh ngelawan yang tombak gitu kan. Gue kayak wah nih orang serius nih jadi Demon Slayer gitu kan. Tapi setelah nonton episode ini, wah gila gue makin suka sih sama Genya sih. Gue jadi makin penasaran ya sama Michiro sama Mitsuri ya. Yeah. Sundere. Iya. Iya. Tanjiro gak usah dilawan ya. Tanjiro terlalu tulus aja. Oke. Ya, ini tadi ya untuk episode ke-6 dari Kimetsu no Yaiba season ke-3. Ya, ini tadi untuk episode ke-6 ya dari Kimetsu no Yaiba season ke-3. Ya, episode ini bener-bener top tier banget gitu ya bahasanya karena apa
episode sebelumnya gitu ya, 5 episode sebelumnya itu pembuatan flow pertarungan. Jadi saya actionnya lah istilahnya, dimana kayak apa namanya, datangnya para permun gitu ya, Gyoko sama Hantaiku gitu kan. Saya kira para Hashira juga, yaitu adalah si Tokito sama Mitsuri gitu. Jadi kayak nge-build dulu ya. Jadi 5 episode awal itu nge-build dulu medan pertempurannya lah bahasanya. Jadi untuk pendalaman karakternya, untuk karakter-karakter baru nih ya, kayak Mitsuri, Tokito sama G-nya masih belum nih istilahnya. Tapi episode ke-6 ini benar-benar fokus banget ke G-nya. Dan ini ada satu hal yang benar-benar gue suka banget gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya. Nah tapi istilahnya tadi lanjutannya dari episode sebelumnya, di mana Tanjiro setelah akhirnya ngalahin ketiga klon ya daripada si Hanteiku gitu ya. Apa namanya, triple kill gitu ya, dengan teknik Hinokami Kaguranya dia gitu ya, pedang merahnya dia tadi. Dan juga satu lagi tuh yang tombak dikalahin sama si G-nya, artinya kan semua kepalanya itu udah kepotong. Jadi sebenarnya kondisinya di situ si Tanjiro itu pengen memvalidasi lah, bahasa saya pengen mengecek gitu ya, apakah teori dia itu bener atau enggak. Karena kan situasinya sekarang Tanjiro itu kan harus memikirkan gitu ya, ini sebenarnya cara ngalahin orang kayak gimana. Makanya kayak dia mengalahkan dengan cara yang sama seperti ketika dia ngalahin Gyutaro sama Daki gitu ya. Yang dimana apa namanya, si Gyutaro sama Daki itu kan dikalahin dengan cara yang bersamaan kan istilahnya. Kepala itu dipotong semua. Dan tadi dia ngelakuin hal itu si Tanjiro dengan dibantu sama G-nya juga gitu ya. Tapi ternyata nggak mempan. Yang artinya tadi Tanjiro kira menyium nih sedikit setitik bau demon lain gitu ya, setitik bau apa namanya, Oni lain, yang dimana kira bau Oni itu adalah iblis kelima gitu ya. Yang dimana iblis kelimanya ini tuh adalah apa namanya, kemungkinan itu adalah tubuh aslinya tadi yang bentuknya kecil tadi ya, yang dimana bentukannya itu mirip seperti apa namanya, bentuk asli ketika waktu itu yang dia baru pertama kali datang ke ruangannya Tokito sama Tanjiro, yang kepalanya bulat itu loh. Nah itu apa namanya, seperti itu intinya. Nah itu apa namanya, si Tanjiro kayak tahu ya, oh nih kita mungkin harus ngalahin si iblis kelimanya ini nih istilahnya. Makanya tebakan gue bener ya, bahwa memang tipikal cerita klon gitu ya, dimana kayak apa, mereka bisa kayak ngebagi-bagi tubuh gitu ya, itu bisa nyerang tuh yang dicari itu ya, bukan dikalahin klon ya. Apalagi klon-klonnya sih kan OP banget gitu ya. Tapi apa namanya, yang incer itu adalah tubuh aslinya. Nah tubuh aslinya kemungkinan si iblis kelima ini, atau yang bentuk aslinya tadi yang bukan bocil sih, pokoknya yang kayak boneka kecil tadi lah, si Hanteiku versi kecil tadi lah bahasanya gitu ya. Dan akhirnya ya bisa dibilang memang secara apa namanya ya, teknisnya memang menyesuaikan ya, dimana kayak tubuh dia kecil, susah dicari, larinya kayak tikus gitu ya, cepet banget. Jadi misalnya udah jelas itu bentuk pertahanan daripada Hanteiku gitu ya, untuk biar nggak dead intinya. Jadi dia tuh bisa sembunyi dimanapun gitu ya, si Hanteiku itu gitu loh. Nah tapi ya gitu akhirnya ngebuat gue jadi kayak bertanya gitu ya, kayak apa, kenapa Hanteiku itu nggak sejak awal ngebelah diri aja gitu loh istilahnya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau kita lihat dari kepribadian Hanteiku sih nggak bisa ya, karena Hanteiku itu kalau gue lihat ya, kepribadian aslinya itu kayak dia itu mungkin ya, gue nggak tahu cerita asli daripada Hanteiku itu kayak gimana, gue nggak tahu, mungkin nanti ada flashbacknya atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari kepribadiannya, dia itu kayaknya sering dibully kayaknya. Jadi itu kayak sering dibully, makanya kenapa dia itu punya kemampuan klon itu, karena mungkin sosok klon tadi itu sebenarnya luapan emosi daripada si, ini kalau misalnya gue salah koreksi ya, luapan emosi daripada Hanteiku yang selama ini dia pendam. Mungkin selama dia itu dibully atau ya menghadapi kerasa dunia gitu ya, bahasa mungkin kayak mungkin disiksa sama keluarganya atau apa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi apa, kemungkinan seperti itu. Makanya kenapa kekuatannya dia tuh seperti itu. Makanya itu akhirnya ngebawa gue jadi penasaran ya terkait dengan masalahnya si Hanteiku, apakah dia bakal dijelasin atau enggak. Gue penasaran sih sebenarnya gitu ya. Tapi apa, intinya kayak gitu. Jadi si Tanjiro akhirnya menemukan ya apa namanya, iblis kelima, dan dia berusaha ngejar tadi ya. Tapi posisinya sekarang yang bisa menahan 3 upper moon lain sama satu yang tombak, 4 upper moon 4 ya tadi ya, atau si Hanteiku cloning yang lain, itu cuma Nezuko sama Tanjiro. Karena kan Tanjiro pedang merahnya masih nyala nih gitu kan. Nah itu gue pengen nanya sih, tanya, pedang merahnya itu sebenarnya pedang yang panas gitu ya, atau cuma kayak perubahan warna sih? Gue bingung ya, karena apa, kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau gue lihat pedang merahnya Tanjiro itu harusnya pedang yang panas ya, karena kan dibakar sama darahnya Nezuko.
Jadi pedangnya itu pedang merah yang panas gitu loh. Makanya kenapa waktu pas akhirnya menggunakan Hinokami Kagura dan akhirnya kena ke iblisnya, tadi iblisnya ada yang kesakitan gitu, kayak kerasa kebakar gitu lehernya gitu kan. Dan mungkin ya karena pedangnya itu merah menyala, itu bukan perubahan warna tapi jadi panas. Itu gua nggak tahu apakah jadi panas atau itu perubahan warna gitu loh. Nah, itu kan beda ya. Kalau misalkan berubah warna kan ada yang berubah jadi biru, ada yang berubah jadi ijo gitu ya, kayak punya Sanemi, biru kayak punya Giyu. Itu kan nggak ada efek-efeknya gitu loh, istilahnya cuma kayak penanda bahwa lu itu pengguna teknik apa gitu, ke teknik pedang apa gitu. Nah, apakah seperti itu atau kayak gimana itu gua nggak tahu gitu ya. Mungkin nanti bakal jelasin di episode sebelumnya, atau mungkin lu bisa jelasin di bawah gitu ya. Tapi no spoiler, sekali lagi cuma terkait dengan teknis itu aja gitu ya. Nah terus situasinya sekarang ya si Tanjiro sama Nezuko doang nih yang bisa menahan keempat yang lain. Nah si G-nya nih satu-satunya yang bisa ngejar posisinya, karena kan dia nggak bisa nahan para cloning kan. Nah posisinya pas setelah akhirnya dia ketemu tuh ya sama si Upper Moon yang demon yang aslinya gitu ya, demon yang bot kecil tadi, pedangnya itu nggak nembus anjing, pedangnya itu patah seperti waktu pada saat Tanjiro pertama kali ngelawan Rui. Jadi intinya kemampuannya si G-nya ini masih belum sebanding dengan dia nggak bisa ngalahin Upper Moon. Mau nggak mau ya harus Tanjiro, kalau menurut gua. Mau nggak mau ya harus Tanjiro, karena kan Tanjiro berhasil waktu itu ngalahin Gyutaro gitu ya, nembus lehernya dia pakai pedangnya dia gitu kan. Bahkan pedangnya pun nggak patah di season 2 gitu kan istilahnya. Jadi meskipun pedangnya itu agak gue lupa deh, pedangnya yang di season 2 itu kalau nggak salah agak jadi kayak bergerigi gitu, bukan sih, gara-gara kekikis istilahnya, gue lupa deh. Tapi yang jelas pedangnya itu kan nggak patah kan di season 2. Jadi setidaknya secara latihan untuk ngetebas Upper Moon, Tanjiro lebih jago. Makanya posisinya sekarang si G-nya ini panik nih, aduh gue nggak bisa nih ngalahin ngetebas leher Upper Moon gitu kan. Tapi untuk banget tadi si Tanjiro akhirnya nyelamatin, tadi udah mau ditusuk tuh sama yang demon listrik gitu ya. Akhirnya diselamatin sama Tanjiro. Nah akhirnya masuk ke tadi sebelum akhirnya diselamatin sama Tanjiro, tadi muncul flashback. Nah ini flashback yang menurut gua one of the best sih bahasanya gitu ya istilahnya, karena bener-bener ada kayak semacam relasi di antara Sanemi sama G-nya dengan Tanjiro sama Nezuko. Tapi nanti kita bahas. Tapi gue pengen ngomongin terkait dengan Tokito tadi ya. Jadi tadi ada sedikit adegan di mana Tokito itu berusaha untuk keluar dari tekniknya si Gyoko gitu ya, tapi nggak bisa. Jadi pedangnya itu nggak nembus gitu ya. Tapi gue nggak tahu itu nanti apakah dia bakal diselamati atau enggak. Kalau menurut gue nih kalau misalkan ceritanya mau bagus, menurut gue harusnya si Tokito itu diselamatin sama Kotetsu, sama satu lagi tuh siapa tuh yang pedangnya itu dipatahin sama Inosuke, gue lupa. Siapa tadi? Kanamori ya Kak? Kanamori atau siapa gitu, gue lupa gitu ya. Kalau misalkan diselamati sama mereka, berarti artinya kata-katanya Tanjiro, dimana kayak kalau misalkan kamu nyelamatin orang lain, maka itu demi kebaikanmu sendiri, itu bakal terrealisasi. Itu bakal bagus banget men, kalau secara penceritaan gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu istilahnya apakah yang bakal nyelamatin Muichiro ini apakah Kotetsu sama Kanamori gitu ya, atau orang lain. Nah itu kita nggak tahu. Apakah nanti bakal si Mitsuri datang nyelamatin Tokito gitu ya, atau kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue secara penceritaan untuk bisa lebih bagus gitu ya, untuk bisa kayak lebih nyatu gitu ya dengan penceritaan-penceritaan yang disebutin sebelumnya, menurut gue yang harus nyelamatin Muichiro itu adalah Kotetsu sama Kanamori. Gue lupa namanya, Kanamori atau siapa gitu, pokoknya lu tau lah siapa gitu ya, pokoknya yang pembuat pedangnya Tokito gitu kan. Dan menurut gue harusnya mereka, karena mereka bisa bilang kayak balas budi ke Tokito dengan menyelamatkan Tokito. Nah gimana caranya itu yang gue nggak tahu gitu ya. Makanya gue masih agak ragu nih, gimana caranya mereka nyelamatin Tokito gitu loh, di posisi dimana itu kan teknik darah, dan mereka kan bukan seorang petarung gitu ya. Makanya ini yang bikin gue penasaran ya. Mau gak mau kalau secara versi amannya diselamatin sama Mitsuri. Tapi makanya gue nggak tahu apakah, atau mungkin si Muichiro ya keluar sendiri dari tekniknya Gyoko gitu. Tapi ya kita lihat nanti bakal kayak gimana gitu ya. Nah untuk pokoknya kayak gitu. Itu untuk si si Tokito gitu ya. Nah sekarang masuk ke flashbacknya gitu ya. Flashbacknya si G-nya yang
the best banget kalau menurut gue, sedih banget gitu ya. Dan kenapa gue tuh suka banget, karena gue udah bilang bahwa di episode awal gitu ya, gue sama sekali nggak tahu Kimetsu ya BTW, terkait dengan manga, spoiler atau kayak gimana. Gue tuh gue itu sebenarnya terkait dengan anime populer itu sama sekali nggak update gitu ya, kecuali kalau anime manga isekai, manhwa, gue itu wah GG gitu ya. Makanya kenapa gue nggak pernah nge-reaction manga isekai di channel gue, karena gue biasanya udah pada baca manga gitu loh istilahnya. Jadi kecuali untuk yang populer ya, contoh kayak Overlord kan di light novel, nah gue nggak baca gitu. Tapi mayoritas misalnya kayak manga populer isekai gitu ya, akhirnya jadi anime, itu gue kadang-kadang nggak nonton karena gue udah baca manganya gitu, makanya gue nunggu batch. Nah tapi kalau series-series populer kayak Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen atau kayak gimana, gue tuh nggak terlalu peduli gitu loh istilahnya, terkait dengan cerita di manganya atau kayak gimana gitu ya. Makanya gue di awal gue curiga bahwa mungkin si G-nya ini punya kayak flashbacknya dia. Bahkan dia punya Aniki gitu kan, itu bakal punya benang merah sama Tanjiro sama Nezuko. Dan ternyata bener, masa lalunya itu bener-bener Tanjiro sama Nezuko banget, men. Tapi lebih kasihan gitu loh, dimana lu bayangin aja, keluarga Tanjiro itu kan keluarga baik-baik gitu ya. Ayahnya itu orang yang baik, ibunya Tanjiro itu orang yang baik gitu ya. Tanjiro akhirnya tumbuh menjadi orang yang baik gitu loh istilahnya, tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan kenapa sekarang dia tuh benar menjadi salah satu MC dengan tingkat kebaikan yang gede banget. Tapi lu bisa tetap suka sama Tanjiro. Kalau gue pribadi, gue tetap suka sama Tanjiro terlepas dari kebaikan dan semua trope shonen MC pada umumnya gitu ya. Itu karena memang pembuatan sifatnya itu ada dasarnya. Tanjiro dibesarkan dengan sangat baik. Dia akhirnya menjadi kakak tertua menggantikan ayahnya sudah meninggal gitu kan. Dan akhirnya sifat dewasanya muncul dari sana gitu loh. Makanya make sense di kepala gue kebaikannya Tanjiro gitu. Dia baik sama Demon karena dia tahu apa yang dialami sama adeknya. Jadi itu bisa sedikit ada rasa empati lah sama Demon. Ya, yang dia benci satu-satunya itu ya Muzan gitu ya istilahnya. Nah itu terkait dengan Tanjiro, dimana kan keluarga dia baik-baik gitu ya. Tapi si Sanemi sama G-nya itu, ayahnya itu abusive gitu loh. Ayahnya itu disebut tadi sampah masyarakat gitu ya, dimana dia itu selalu ngemukulin ibunya. Padahal ibunya itu tubuhnya kecil, tapi ibunya tuh kayak bener-bener kayak ngelindungin banget anak-anaknya gitu ya dari si bapaknya yang abusive ini gitu ya. Dan akhirnya si bapaknya ini kan akhirnya ditusuk ya sama orang lain yang benci sama dia juga. Dan akhirnya ya si G-nya sama si Sanemi ini menggantikan gitu ya, bukan menggantikan sih Mas ya, akhirnya berusaha nih untuk melindungi ibunya sama adik-adiknya. Posisinya sama seperti Tanjiro kan, istilahnya posisinya sama seperti Tanjiro gitu loh. Tapi bedanya sama Tanjiro adalah Tanjiro menggantikan ayahnya untuk ya sebagai kepala keluarga, membantu ibunya dan juga adik-adiknya gitu kan. Tapi kalau Sanemi sama G-nya, mereka itu tetap menjalankan apa yang mereka sudah jalani selama ini, yaitu adalah melindungi ibunya sama adik-adiknya. Bedanya adalah kalau dulu mereka melindungi dari ayahnya gitu ya, dari ayahnya dan juga jadi dari mungkin kayak dunia luar. Tapi posisinya sekarang ya dari misalkan kayak makanan sehari-hari, pokoknya dari dunia luar lah, bahasanya kayak gitu ya. Itu perbedaan yang menurut gua, jadi kayak ada benang merahnya gitu ya, penceritaannya sama tapi ada perbedaan gitu loh. Nah yang bikin gue kasihan adalah terkait dengan terbunuhnya keluarganya Sanemi sama G-nya. Kalau Tanjiro itu nggak ngelihat ibunya, adik-adiknya itu meninggal. Mereka tuh si Tanjiro itu nggak ngelihat. Makanya shock yang timbul dalam Tanjiro itu tuh cuma shock ketika ngeliat mayat-mayatnya itu ada di rumahnya mereka, di rumahnya dia gitu kan. Tiba-tiba udah pada mati aja gitu. Kalau Tanjiro itu seperti, tapi kalau G-nya gitu ya, G-nya literally ngelihat di depan matanya adik-adiknya tuh empat orang itu kena tebas anjing ama. Dan akhirnya yang gua kasihan adalah kalau yang ngebunuh kalau yang ngebunuh keluarga Tanjiro kan gue lupa siapa gitu ya. Kayaknya belum dijelasin ya yang ngebunuh keluarga Tanjiro, kemungkinan sih harusnya Muzan, tapi gue nggak tahu apakah ada di mana lain atau karena belum dijelasin juga gitu ya. Tapi kalau si G-nya, kasusnya G-nya sama Sanemi, yang ngebunuh itu ya ibu aslinya gitu loh. Si ibunya mereka gitu ya akhirnya berubah jadi Oni gitu loh. Ibunya mereka berubah jadi Oni, akhirnya ngebunuh adik-adiknya mereka. Dan akhirnya yang ngebunuh ibunya yang versi Oni ini tuh adalah Sanemi. Jadi
flashbacknya daripada G-nya ini ironi banget coy. Dimana kayak mereka berusaha untuk melindungi ibu dan adik-adiknya, tapi akhirnya di hasil akhirnya ketika semua hal itu terjadi, yang selamat malah mereka berdua gitu ya. Dan akhirnya yang mengakhiri mengakhiri nyawa mereka pun juga bukan siapa-siapa maupun dari dunia luar atau siapapun itu, tapi ya ibunya mereka sendiri yang pengen mereka lindungi gitu ya. Dan juga adik-adik pun dibunuh sama ibunya sendiri gitu ya, dan ibunya pun dibunuh sama Sanemi. Dan posisinya di situ Sanemi nggak tahu bahwa yang nyerang itu tuh ibunya. Itu oh my god, gue nggak bisa berkata-kata sih, itu dark banget sih. Maksud gue ini lebih ngena sih dibandingkan bukan flashback sih, dibandingkan apa yang terjadi sama Tanjiro ya. Makanya kenapa Tanjiro itu masih kuat kalau menurut gue Tanjiro itu masih kuat dan masih tetap baik sampai sekarang. Karena kalau menurut gue serangan mental yang ditimbulkan sama kematian orang tuanya dan lain-lain tadi tuh bisa dibilang mencampur perasaan kayak sedih, kayak bingung dan lain-lain. Tapi kalau di sini posisinya si Sanemi maupun Genya, mereka itu nggak bisa berkata-kata, men. Mood gua bahkan tadi si Sanemi pun sampai beku kan ketika kira matahari muncul, ketika akhirnya bisa ngelihat muka dari orang yang dia kira ini monster atau siapapun itu, ternyata muka ibunya. Aduh, gua nggak bisa mikir si Sanemi gitu ya. Oh my god. Makanya tadi kan si Genya kan mikir kan, akhirnya dia baru sadar bahwa apa yang dia ucapkan kepada Sanemi, dimana kan dia ngomong kayak, kenapa kamu ngebunuh ibu? Kamu tadi pembunuh gini kan. Padahal tuh sebenarnya Sanemi sendiri pun juga posisinya dia tuh nggak tahu itu ibunya gitu ya. Dan posisinya dia tuh ngebunuh ibunya gitu loh. Ya sedih banget. Apalagi ditambah dengan motivasi dia pengen ngelindungin ibunya. Jadi kayak semua kontradiksi yang terjadi itu, gua nggak bisa bayangin sih perasaannya Sanemi ya. Ini makanya gue bilang ini salah satu flashback yang menurut gue powerful banget di Demon Slayer gitu ya. Karena seberapa kayak lu bisa ngerasain seberapa complicatednya perasaan daripada karakternya Sanemi gitu ya di masa lalu tadi gitu ya. Dan G-nya juga posisinya sekarang akhirnya mengerucut kepada motivasinya dia untuk menjadi seorang Hashira gitu ya. Karena kenapa dia pengen jadi seorang Hashira? Karena kakaknya itu menolak dia, dimana kamu itu bukan adekku, jadi kayak nggak diakui gitu ya. Kamu lebih baik keluar dari Demon Slayer gitu ya, dari pembasmi iblis gitu kan. Padahal intensinya Sanemi kalau kita ngeliat dari flashback ya emang Sanemi itu orang baik gitu ya. Tapi si Sanemi ini kemungkinan dia itu nggak mau melibatkan adeknya. Jadi si Sanemi itu nggak mau melibatkan adeknya untuk ikut ke dalam pembasmi iblis dan akhirnya dalam bahaya gitu. Jadi dia tuh berperilaku keras seperti itu, mirip seperti Sanemi. Jadi keluarga ini tuh sebenarnya Sanemi maupun Genya, mereka itu sama-sama menutupi perasaan mereka, Cok. Sanemi itu sebenarnya khawatir sama Genya gitu ya. Tapi dengan amarahnya dia gitu ya. Tapi si Genya nangkepnya gak diakui sama si Sanemi, padahal dia tuh peduli gitu si Sanemi. Samanya kayak Genya sama Tanjiro gitu loh. Genya kan saya selalu marah-marah sama Tanjiro gitu kan, kayak Tanjiro ngomong kayak, aku nih temanmu gini-gini. Enggak, apa sih gini-gini, selalu ngelawan gitu loh. Jadi kayak sundere gitu lah. Tapi aduh, oh my god gitu ya. Pokoknya flashbacknya Genya mood gue salah satu flashback terbaik di Demon Slayer gitu ya, kalau mood gue gitu ya. Gila, maksud gue penulisannya ini amazing sih maksud gue gitu ya. Bahkan secara pembulutan untuk ngebuat sebuah complicated feeling yang terbangun di dalam dirinya Genya maupun Sanemi itu benar-benar berasa banget sih, menurut gua the best anjing. Jadi intinya kayak gitu. Jadi tadi akhirnya gantung, bangke sekali gitu ya, seperti biasa di Demon Slayer selalu mengakhiri dengan gantung. Gitu ya. Masalahnya sekarang adalah di masa itu ngakhirin itu selalu seperti itu gitu loh. Dimana dari season 1 maupun season 2 gitu ya, selalu diakhiri dengan cliffhanger, dan cliffhangernya itu bangke. Dimana lagi seru-serunya gitu ya, mau tebas abis aja. Maksudnya kenapa lu gak nyelesain waktu pada saat Tanjiro lagi ngejar yang si Demon ini, atau mungkin waktu pas Tanjiro nyelamatin si Genya gitu ya. Maksud gua itu kan bisa cliffhanger tapi setidaknya oke lah. Tapi ini mau nebas anjing, mau nebas abis coba. Gila gitu ya. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi
segitu aja untuk episode ke-6 dari Kimetsu no Yaiba season ketiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa to like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke berapa nih, episode ke 7 ya, kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.